Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Masih al-hadits tsani, sampai tentang mas'alatus sa'ah. Qala fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, tidaklah yang ditanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anha tentang sa'ah, bi'a'lama lebih tahu minas sa'il. Ini juga dalil ya bahwa ahlul kasyaf kalau ditanya tentang sesuatu yang secara syariah tidak boleh diungkap, boleh dia mengatakan tidak tahu. Tidak dianggap bohong. Sesuatu yang menurut syariah harus ditutup. Ya, alama lebih tahu minas sa'il, dari yang bertanya, yakni Sayyidina Jibril. Ini aslinya kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pembahasan wal haqqu annallaha subhanahu wa ta'ala lam yagbid nabiyyana sallallahu alaihi wasallam hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu alaihi illa annahu amarahu bikatmil ba'di wal i'lami bil ba'di. Ya, ini cocok ini. Apa kalau di Burdah itu? ومن علومك علم اللوح والقلم. Wal haqqu, qaul yang hak, pendapat yang benar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Nabi tidak meninggal sebelum beliau diperlihatkan oleh Allah taala segala sesuatu yang samar. Hanya sebagian diperintahkan dirahasiakan, ditutup rapat. Li hikmatin aradahullah, sebagian boleh diberitahukan. Nah, masalah sa'ah ini termasuk masalah yang umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil katmi, ya, tidak boleh diberitahukan. Qala fa akhbirni an amaratiha, beritahukanlah aku tentang tanda-tanda as-sa'ah. Sa'ah itu maksudnya waktu kebangkitan, hari kiamat. Disebut sa'ah, as-sa'ah ay waktu maji'is sa'ah, wal muradu biha al-qiyamah, wa summiyat sa'ah li'annaha ta'tin nas baghtatan fi sa'ah. Karena hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Fayamutul khalqu kulluhum fi makanihim bi sayhatin wahidatin. Dengan satu teriakan malaikat, seluruh makhluk mati. Hatta inna ahadahum yarfa'ul luqmata ila fihi fala yat'amuha. Sampai ada seseorang sedang memasukkan satu suap makanan ke mulutnya. Ini lagi naik ini si makanan, ya, ke mulut, belum sempat dikunyah, mati dia. Maksudnya kematian di hari kiamat itu bareng seluruh. Nasallallahu alaihi. Jangan sampai kita dapat di kiamat, ya.
Qala antalida, melahirkan al-amatu budak, rabbataha tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Mana orang yang sangat fakir miskin berubah menjadi orang yang sangat kaya. Wa antara engkau melihat al-hufata, orang yang tidak memakai alas kaki, nggak pakai sandal. Al-urata, orang yang tidak pakai pakaian. Al-alata ay al-fuqara, orang-orang miskin, orang yang kehidupannya dijamin oleh orang lain. Ri'a asya, para penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan ay yatafakharuna bitulih wa kathratihi wa irtifa'ih. Berbangga-bangga saling meninggikan bangunan. Maksudnya orang-orang kelas rendah berubah menjadi orang-orang kelas tinggi, kelas atas. Mendadak ini maksudnya ya. Itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Tsumman talaqa, kemudian orang tadi, yakni Sayyidina Jibril, pergi. Alhasil, alamatus sa'ah, tanda hari kiamat itu dibagi dua. Satu sughra, dua kubra. Kalau kubra yang terkenal itu, keluarnya Imam Mahdi, itu masuk asyratus sa'ah al-kubra. Keluarnya Dajjal, turunnya Sayyidina Isa, Ya'juj, Ma'juj, terbit matahari dari maghrib. Adapun yang lain seperti yang di hadis-hadis itu, tidak akan bangkit hari kiamat selagi masih ada yang membaca Allah, ilmu diangkat, banyaknya bencana, fitnah, dan lain-lain yang di hadis-hadis itu masuk asyratus sa'ah as-sughra. Falabithu ay makathu la adri manir rajul. Kemudian saya diam. Dalam lain riwayat falabitha maliya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsaka 'anil kalam fi hadhihi al-qadhiyah, diam dulu. Setelah diam, thumma qala ya Umar atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Orang tadi itu malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Ini terkenal dengan hadithu Jibril. Berarti sahabat itu sudah melihat Jibril ya, Sayyidina Jibril, dengan terang-terangan meskipun ada surah yang tidak mereka kenal, Masya Allah. Berjalasu satu majelis dengan Sayyiduna Jibril. Kebanyakan malaikat Jibril itu datangnya memakai surah Sayyiduna Dihya, sahabat Nabi Al-Kalbi. Wa kana ajmal ahli zamanih wa ahsanahum suratan. Sayyiduna Dihya Al-Kalbi itu sahabat Nabi yang paling tampan di zaman itu, paling bagus mukanya.
Kemudian masalah Sayyidina Jibril, wa jumlatu nuzuli Sayyidina Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah turunnya malaikat Jibril itu 24.000 kali menurut satu pendapat. Ada pendapat lain lebih dari itu. 24.000 ya. Kalau jumlah para malaikat, wah kalau itu nggak ada yang bisa ngitung itu. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَهُمْ بَالِغُونَ فِي الْكَثْرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. Banyaknya jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. ثُمَّ انطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. Falabithtu maka aku diam, maliya, fathil mim wa kasril lam. Ay zamanan tawila. Ada dua riwayat, ada labithtu, berarti domirnya kembali ke Sayyidina Umar, ada labitha, kalau labitha kembalinya ke Nabi. Maliya itu waktu panjang. Wa huwa 3 ayyamin kama fi ba'd riwayat, sampai 3 hari baru muncul tadri manis sa'il itu. Al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga tentang arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bunia dibangun al-Islamu Islam ala khamsin. Atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Wa iqamis salah, yang kedua salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat, melaksanakan zakat. Wa hajjil bait, haji. Wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini pakai radhiyallahu anhuma ya. Kalau radhiyallahu anhuma berarti beliau sahabat, Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Umar juga sahabat. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat yang sangat serius di dalam iktifa athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan apa aja beliau ikut ini. Aslama Abdullah hadza bi Makkah ma'a abihi wa huwa saghir. Dari kecil sudah masuk Islam beliau. Wa hajara ma'ahu ila al-Madinah, ikut hijrah ke Madinah. Wa kana min fuqaha'is sahabah wa muttaqihim wa zuhadihim. Termasuk fuqaha'us sahabah, juga terkenal orang ahli zuhud. Allah. Hajjah 60 hajjah, 60 kali beliau haji. Wa atamara alfa umrah, umrah sampai 1000 kali. Allah. Min zuhadis sahabah hadha. Wa ataqa alfa raqabah, memerdekakan 1000 budak. Tapi yang paling menarik dari beliau itu Rasulullah SAW melakukan apapun pasti beliau ikuti, sampai masalah duduk. Jadi umpama tahu Rasulullah pernah duduk di sebelah mana di satu masjid di daerah mana gitu. Kalau beliau sampai ke daerah itu, di tiang mana Nabi duduk, beliau ikut duduk. Nabi melakukan apa di satu tempat, diikuti. Betul-betul mengamalkan apa yang dikerjakan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, itu
betul-betul beliau kerjakan. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis 1630 hadis. Beliau wafat dalam umur 84 tahun. Wa mata bi Makkah syahida, meninggalnya syahid diracun oleh Hajjaj. Hanya tidak secara langsung ya, jadi pakai tipu daya. Radhiyallahu ta'ala anhuma wa an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pembahasan hadis penting tentang orang yang sholat di awal waktu. Waruwiya, dan diriwayatkan bila telah datang hari kiamat, orang-orang yang ahli sholat itu diperintahkan untuk masuk ke dalam surga berkelompok-kelompok ya. Kelompok yang pertama cahayanya kasyamsi, seperti matahari. Fataqulul malaikah, malaikat bertanya, man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafidhuna 'alas shalah, kami orang yang selalu menjaga salat di awal waktu. Qalu kaifa kanat muhafadhatukum, bagaimana cara kalian menjaga salat awal waktu ini kok sampai muncul cahaya kasyamsi seperti matahari? Qalu kunna nasma'ul adhana wa nahnu fil masjid, kami mendengar azan dan kami sudah di dalam masjid. Jadi orang yang saat masuk waktu sholat, saat dikumandangkan azan, dia sudah di dalam masjid. Ini kelompok yang mukanya seperti matahari. Cahaya wajahnya itu kasyamsi, seperti matahari. Oke, itu satu. Sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua ini cahayanya kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama tanggal 15 pada puncak purnama. Fataqulul malaikatu man antum, siapa kalian, kata malaikat. Qalu nahnul muhafidhuna 'alas shalah, kami orang-orang yang menjaga salat. Qalu kaifa muhafadhatukum? Qalu kunna natawaddau qabla al-waqti thumma nahdhuru ma'a sama'il adhan, kami wudunya sebelum masuk waktu sholat, tapi kami datang ke sholat itu berbarengan dengan mendengar azan. Jadi agak mundur sedikit dibanding kelompok yang pertama. Itu cahayanya seperti bulan purnama. Kelompok ketiga, cahayanya kal kawakib, seperti bintang-bintang. Fataqulul malaikatu man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafidhuna 'alas shalah, kami orang-orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadhatukum, bagaimana cara kalian menjaga salat? Qalu kunna natawaddau ba'dal adzan, kami wudunya setelah dengar azan. Tapi ya lumayan ya, masih ada cahayanya meskipun seperti cahaya bintang. Yang afdal kelompok yang pertama, yang seperti cahaya matahari. Kunna nasma'ul adhana wa nahnu fil masjid, kami mendengar azan dan kami sudah di dalam masjid. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam masalah sholat adalah hudurul qalbi. Iya, khusyuk tidak khusyuk, hadir tidak hadir, sholatnya tetap sah.
Tapi ruhus shalah itu ya khusyuk itu ruhus shalah. Artinya gimana ya? Pelaksanaan kewajiban tanpa khusyuk memang sudah selesai. Tapi jangan harap faedah-faedah yang kita dengar dalam pembahasan babus shalah akan dialami orang yang sholat tanpa khusyuk. Itu mustahil. Wa qila auhallahu ila ba'dil anbiya. Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Faqala idza dakhalta fis salati fahabli min qalbika al-khushu'a wa min badanika al-khudu'a wa min 'ainika ad-dumu'a fa inni qarib. Apabila engkau telah masuk di dalam salat, maka berikanlah aku dari hatimu khusyuk, dari badanmu khudu', tunduk, dan dari matamu air mata. Fa inni, maka sesungguhnya aku Allah qaribun maha dekat. Bahkan sampai ada wali yang bermimpi Nabi, ini penting ya. Wa qala Abul Khair al-Aqta' Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu ya Rasulullah ausini. Aku bermimpi Nabi, di dalam mimpi aku meminta wasiat. Faqala ya Abul Khair 'alaika bis shalah. Wahai Abul Khair, salatlah engkau. Fa inni istauhaitu rabbi, karena aku meminta wahyu kepada Tuhanku, fa'ausani bis shalah, maka Allah memberi wasiat aku bis salati, dengan salat. Wa qala li inni aqrabu ma akunu minka wa anta tusalli. Ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad lah ini. Kelas Rasulullah SAW saja paling dekat dengan Allah Ta'ala di shalah, di dalam salat. Inni aqrabu ma akunu minka wa anta tusalli. Dan itu selesai sampai situ mimpi itu. Ini tambahan. Di dalam salat yang paling dekat antara abad dengan Allah ya di sujud, terutama sujud yang akhir itu. Karena itu Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih itu selalu yutilus sujud, yang terakhir itu pasti lama beliau. Doa macam-macam udah itu di sujud akhir itu enggak pernah sebentar. Syekhul Imam itu pasti lama. Faedah apa yang didapat kalau orang bisa hadir ma'allah mulai takbir sampai salam? Itu bisa kayak orang pulang haji, bersih kayak bayi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu ila salatihi, bila seorang hamba berdiri melaksanakan salat, fakana hawahu, keinginan dia, wa wajhuhu, wajahnya, wa qalbuhu, dan hatinya, ilallah azza wa jalla, hanya untuk Allah. In sarafa, dia pergi, yakni selesai salat, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari ketika ibunya melahirkan dia. Artinya siapa saja yang sholat walau rakaatain, tapi dari awal takbir sampai salam galbuh ma'allah, betul-betul hadir, itu selesai sholat kayak orang pulang haji, bersih seperti bayi yang baru lahir. Karena itu ana muta'ajjib kalau orang-orang yang mengaku suluk, mengaku tirakat, toriko, apa segala macam perjuangan, tapi meremehkan sholat. Ba'dhum yusalli subuh,
Setelah mataharinya bercengkrama, ba'duhum zuhurnya hilang karena rapat ini itu maghrib. Kalau kita udah buka-buka kitab kayak gini itu yang paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah. Fal matlubu faraghul qalbi min kulli syai' illa as-shalah. Jadi bagi orang yang sudah iqamatus sholahnya benar, artinya sudah menjadi harian itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah rutin. Syukur-syukur fi awalil waqt. Tidak bisa ya tengah-tengah. Jangan sampai di akhir waktu. Sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi dia yatrukus shalah atau sholatnya di luar waktu. Itu boleh mulai merenung tentang khusyuk itu. Banyak kaifiyatul murabbi. Ulama-ulama yang murabbi, yang ahli tarbiyah itu macam-macam. Dan sebagian sudah saya sampaikan pembahasannya kan. Kaifiyahnya guru-guru saya tauhid, Syekhuna Kiai Ahmad, Kiai Hasani yang menukil dari guru-guru beliau-beliau yang ahli tauhid itu punya kaifiyah sendiri. Sudah pernah saya bahas. Ada masyayikhuna yang lain yang lewat merenungkan ma'ani itu yang terbanyak. Tapi ini butuh faham bahasa Arab kan. Jadi mulai ketika membaca Allahu Akbar yang direnungkan ya Allahu Akbar itu. Waktu membaca Fatihah yang direnungkan ya Fatihah itu. Pembahasannya maujud fil kutub kalau yang renungan lewat ma'anil alfaz. Ada lagi yang memakai kaifiyah pakai doa dan ini ashalul kaifiyat. Hanya perlu diingat yang diminta yang dia doa fi shalah ini jangan umur duniawiyah. Kalau dia yang diminta umur duniawi ya buyar sholatnya. Umpama minta supaya tokonya laris, dagangannya laris, ya nggak sholat mikir dagangan. Lah, ya ini yang diminta ghufranul dzunub, taqarrub ilallah dan lain-lain lah. Itu masih tidak apa-apa. Ada lagi para murabbi itu yang memberi kaifiyah di sebagian aja. Jadi waktu assalamualaikum ayuhan nabiyyu dihadirkan ingat Nabi. Minimal waktu Allahu Akbar menghadirkan Allah dan gitu-gitulah di sebagian tempat. Cuma ini yang minim. Nggak apa-apa untuk latihan awal, tapi jangan cukup di situ. Ya, nggak bisa dikatakan khasyi' fi shalah kalau cuma cukup di sebagian tempat gitu, sebagian alfaz. Nah, terus ingat, orang yang sudah masuk merenung ingin bisa khusyuk fi shalah, pasti Allah yu'inu. Pasti itu. Setiap orang yang mendekat kepada Allah kan Allah lebih mendekat kepada dia. Dan ini sahih, benar ini. Jarib. Coba aja latihan khusyuk, nanti Anda akan merasakan bantuan Allah Ta'ala yang memudahkan Anda untuk hadir dan khasyuk fi shalah. Allah yu'inuni wa iyyakum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.